Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Abdul Nazif dengan NIM A0312211138. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 11 dari Microeconomics by Pindik, yaitu dengan judul penetapan harga dengan kekuatan pasar. Oke, kita lanjut ke slide saja. Oke, yang pertama eh, ini adalah kurva gambar mengenai surplus konsumen, ya surplus konsumen. Jadi jika sebuah perusahaan hanya dapat membebankan satu harga untuk semua pelanggannya, harga itu akan menjadi P bintang, dan jumlah yang diproduksi akan menjadi Q bintang atau kuantitas bintang. Nah, idealnya suatu perusahaan itu ingin membebankan harga yang lebih tinggi kepada konsumen yang bersedia membayar lebih dari P bintang tadi, harga bintang. Nah, sehingga kita bisa digambarkan sebagian dari surplus konsumen itu berada di bawah wilayah A dari kurva permintaan ini. Dari kurva permintaan, perusahaan juga ingin menjual kepada konsumen yang bersedia membayar harga lebih rendah dari P bintang. Tapi hanya jika melakukan hal itu tidak berarti menurunkan harga ke konsumen lain. Dengan cara itu, perusahaan ini bisa menangkap sebagian dari surplus di bawah wilayah B dari kurva permintaan. Garis biru ini adalah demand, ada marginal revenue juga, garis merah ini adalah marginal cost atau biaya tambahan. Nah, lebih jauh gambar ini menjelaskan atau kurva ini menjelaskan, misalkan ada suatu perusahaan yang menjual semua outputnya dengan satu harga. Untuk memaksimalkan keuntungan itu, maka perusahaan itu akan memilih harga pada P bintang dan output yang sesuai pada Q bintang itu di persimpangan kurva biaya marginal dan pendapatan marginal. Nah, meskipun perusahaan kemudian akan menguntungkan, para manajernya mungkin masih akan bertanya-tanya apakah mereka dapat membuatnya lebih untung daripada yang ini. Next. Nah, ini adalah eh, kurva tingkat pertama. Ini adalah kurva tingkat pertama mengenai diskrim, di- kurva tingkat pertama diskriminasi harga, eh, keuntungan tambahan atau profit tambahan. Nah, karena tadi perusahaan itu membebankan harga reservasinya kepada setiap konsumen adalah menguntungkan untuk memperluas output key bintang ini, yang bintangnya dua, key bintang-bintang. Ketika hanya satu harga pada P bintang dibebankan, maka keuntungan variabel perusahaan adalah area di antara pendapatan marginal dan kurva biaya marginal. Dengan adanya diskriminasi harga sempurna, laba ini meluas ke area antara kurva permintaan dan kurva biaya marginal. Nah, lebih lebih jauh lagi, kurva ini menjelaskan, bisa kita lihat, jadi kita dapat menambahkan laba pada setiap unit incremental yang diproduksi dan dijual hingga output menjadi Q bintang. Laba incremental ini adalah pendapatan marginal yang dikurangi dengan biaya marginal untuk setiap unit. Lebih jauh, pendapatan marginal ini adalah pendapatan yang tertinggi dan biaya marginal terendah untuk unit pertama. Untuk setiap unit tambahan, pendapatan marginal itu turun dan biaya marginal naik. Dengan demikian, perusahaan itu menghasilkan output total pada bagian Q bintang, di mana pendapatan marginal dan biaya marginal itu adalah sama. Selanjutnya adalah derajat pertama, diskriminasi harga, yaitu dalam praktik. Nah, perusahaan itu biasanya tidak mengetahui harga reservasi setiap konsumen, tetapi terkadang harga reservasi dapat diidentifikasi secara kasar. Di sini ada 6 harga yang dibebankan. Perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, tapi beberapa konsumen juga mendapatkan keuntungan. Nah, dengan harga pada P bintang 4 itu adalah konsumen yang lebih sedikit. Konsumen yang sekarang itu membayar di P5 atau P6 itu akan menerima surplus konsumen. Lebih jauh, kurva ini mengilustrasikan diskriminasi harga tingkat pertama yang tidak sempurna. Jika hanya satu harga yang dibebankan, itu akan menjadi P bintang 4. Sebaliknya, 6 harga berbeda dibebankan, yang terendah itu adalah P6. Ditetapkan pada titik di mana biaya marginal itu memotong kurva permintaan. Lanjut, nah ini adalah derajat kedua diskriminasi harga. Ini adalah derajat kedua diskriminasi harga, di mana harga pada kurva ini harga yang berbeda itu dikenakan untuk jumlah yang berbeda.
atau blok dari barang yang sama. Di sini ada tiga barang yang sama. Di sini ada tiga blok dengan harga yang sesuai. Ada P1, ada P2, ada P3, dan ada juga skala ekonomi dan biaya rata-rata dan marginal menurun. Nah, diskriminasi harga tingkat kedua ini kemudian dapat membuat konsumen lebih baik dengan cara memperluas output dan menurunkan biayanya. Lebih jauh gambar ini, kurva ini mengilustrasikan diskriminasi harga tingkat kedua untuk perusahaan dengan biaya rata-rata dan marginal yang menurun. Jika satu harga diubahkan, itu akan menjadi P0 dan kuantitas akan diproses akan satu menjadi Q0 juga. Sebagai gantinya, tiga harga berbeda diubahkan berdasarkan jumlah yang dibeli. Nah, blok penjualan pertama diberi harga P1, yang kedua P2, dan yang ketiga ada di P3. Selanjutnya adalah diskriminasi harga tingkat ketiga. Jadi konsumen itu pada kurva ini menggambarkan konsumen dibagi menjadi dua kelompok dengan kurva permintaan yang terpisah untuk setiap kelompok. Harga dan jumlah yang optimal sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal dari masing-masing kelompok ini sama dan biaya marginal juga sama. Nah, di sini bisa lihat kelompok satu itu dengan kurva permintaan D1 dibebankan P1 dan kelompok 2 itu dengan kurva permintaan yang lebih elastis pada D2 dikenakan harga yang lebih rendah yaitu P2. Biaya marginal itu tergantung pada jumlah total yang diproduksi oleh QT. Bisa kita lihat bahwa Q1 dan Q2 itu dipilih sehingga MR1 sama dengan MR2 sama dengan C. MRC artinya marginal revenue 1 sama dengan marginal revenue 2 sama dengan marginal cost. Lebih jauh, kurva ini mengilustrasikan diskriminasi harga tingkat ketiga. Bisa kita lihat bahwa kurva permintaan di saat itu untuk kelompok konsumen pertama itu kurang elastis daripada kurva untuk kelompok kedua, sehingga harga yang dikenakan pada kelompok pertama itu pasti lebih tinggi. Nah, total kuantitas yang diproduksi di mana Q1 sama dengan di mana QT sama dengan Q1 tambah Q2 ditemukan dengan menjumlahkan kurva pendapatan marginal MR1 dan MR2 horizontal yang menghasilkan kurva putus MR1 dan menemukan perpotongannya dengan kurva biaya marginal. Nah, karena MC1 ini harus sama dengan MR1 dan MR2 kayak tadi persamaannya, bisa kita lihat bahwa ini membuat garis horizontal ke kiri dan berpotongan untuk mencari besaran Q1 dan Q2. Next, ini artinya tidak ada penjualan ke pasar yang lebih kecil. Bahkan jika kita lihat bahwa diskriminasi harga tingkat ketiga itu dapat dilakukan menjual kepada kelompok yang kedua ini, yang kedua itu yang D2 itu mungkin tidak menguntungkan jika biaya marginal meningkat. Di sini kelompok konsumen pertama dengan permintaan D1 itu tidak bersedia membayar banyak untuk produk tersebut. Nah, tidak menguntungkan untuk menjual kepada mereka yang harganya harus terlalu lebih rendah untuk mengkompensasikan peningkatan biaya marginal yang dihasilkan. Lebih jauh pada kurva ini, perusahaan itu lebih baik membebankan harga tunggal P bintang dan hanya menjual kepada kelompok konsumen yang lebih besar. Biaya tambahan untuk melayani pasar yang lebih kecil akan melebihi pendapatan tambahan yang mungkin berasal dari penjualan kapasitas tersebut. Artinya, jika kita sebagai produsen dan ingin menjual barangnya kita, pasti kita akan lebih memilih menjual kepada kelompok dua. Kenapa? Karena berada pada harga yang lebih tinggi dan jumlah kuantitas yang diminta juga lebih banyak. Otomatis, marginal revenue juga lebih banyak. Kalau kita jual ke kelompok satu, dia ini bisa jadi marginal revenue kita sama dengan marginal cost kita. Artinya kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Next. Nah, ini adalah diskriminasi harga antar waktu. Jadi konsumen itu pada kurva ini konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok dengan mengubah harga dari waktu ke waktu. Awalnya harganya tinggi. Nah, perusahaan itu menangkap surplus dari konsumen yang memiliki permintaan tinggi akan barang tersebut dan yang tidak mau menunggu untuk membelinya. Kemudian harga itu diturunkan untuk menarik pasar massal. Lebih jauh, kurva ini adalah kurva permintaan inelastis untuk sekelompok kecil konsumen yang sangat menghargai produk dan tidak ingin menunggu untuk membelinya. Misalnya kayak penggemar fotografi yang menginginkan sebuah kamera atau misalnya pengoleksi apalah yang ingin cepat-cepat beli koleksinya. Untuk sekelompok kecil konsumen yang sangat menghargai produk dan tidak ingin menunggu untuk membelinya. Bisa dilihat di sini D2 adalah kurva permintaan untuk kelompok konsumen yang lebih luas, yang lebih rela melepaskan produk jika harganya terlalu tinggi. Maka strateginya adalah menawarkan produk pada awalnya dengan harga tinggi pada P1 dan menjual sebagian besar produk ini kepada konsumen yang permintaannya D1. Oke, next.
ini adalah harga bulan puncak. Jadi pada kurva ini menampilkan permintaan untuk beberapa barang dan jasa itu meningkat tajam selama waktu tertentu dalam sehari atau dalam setahun misalnya. Nah, kita lihat pada harga P1 selama periode puncak itu lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada kita membebankan harga tunggal setiap saat. Ini juga lebih efisien karena dengan adanya biaya marginal yang lebih tinggi selama periode puncak. Lebih lebih lanjut, kurva ini menunjukkan di mana D1 adalah kurva permintaan untuk periode puncak dan D2 adalah kurva permintaan untuk periode non peak atau tidak puncak. Perusahaan itu menetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk setiap periode. Next, ini adalah tarif dua bagian dengan dua konsumen tunggal. Jadi kurva ini menjelaskan konsumen itu memiliki kurva permintaan pada D, kemudian perusahaan itu memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan harga biaya penggunaan P itu sama dengan biaya marginal dan biaya masuk atau T bintang ini sama dengan biaya seluruh surplus konsumen. Lebih lanjut, kurva ini menjelaskan misalnya hanya ada satu konsumen di pasar atau banyak konsumen dengan kurva permintaan identik. Misalkan juga ada perusahaan itu yang mengetahui kurva permintaan konsumen ini. Sekarang bisa kita lihat bahwa perusahaan itu ingin menangkap surplus konsumen sebanyak mungkin. Dalam hal ini solusinya dengan cara menetapkan biaya penggunaan P itu sama dengan biaya marginal dan biaya masuk T, sehingga sama dengan total surplus konsumen untuk setiap konsumen. Next, ini adalah tarif dua bagian dengan dua konsumen. Pada kurva ini, biaya penggunaan yang memaksimalkan keuntungan itu berada pada P bintang akan melebihi biaya marginal. Biaya masuk atau T bintang ini atau teks ini sama dengan surplus konsumen dengan permintaan yang lebih kecil. Keuntungan yang dihasilkan adalah dua T bintang ditambah P bintang dikurangi marginal cost, kemudian dikali dengan Q1 ditambah Q2. Bisa kita lihat bahwa keuntungan ini lebih besar dua kali dibandingkan dengan luas segitiga A, B, dan segitiga C yang berwarna kuning. Lebih lanjut, kurva ini mengilustrasikan dengan biaya penggunaan yang optimal di P bintang lebih besar daripada marginal cost, maka keuntungan perusahaan itu adalah 2T bintang ditambah dengan P bintang dikurangi marginal cost dikali dengan Q1 ditambah dengan Q2. Nah, next, ini adalah tarif dua bagian dengan banyak konsumen yang berbeda. Nah, total pada kurva ini total keuntungan P adalah jumlah keuntungan dari biaya masuk PA dan keuntungan dari penjualan PS. Nah, keduanya itu PA dan PS itu bergantung pada tax atau pajak biaya masuk. Maka karena itu rumusnya P sama dengan PA ditambah PS sama dengan N dikali T, kemudian dikali T lagi, kemudian ditambah dengan P dikurang marginal cost dikali kuantitas dikali N. Nah, di mana N itu adalah jumlah peserta yang tergantung pada biaya masuk T. Nah, dan Q itu adalah tingkat penjualan yang lebih besar daripada N. Di sini T bintang adalah biaya masuk yang memaksimalkan keuntungan, diberikan P untuk menghitung nilai optimal untuk P dan T. Kita bisa lihat dengan huruf P itu ditemukan yang optimal taksnya itu dan kemudian memperkirakan laba yang dihasilkan. P ini kemudian diubah dan yang sesuai T itu dihitung ulang bersama dengan tingkat keuntungan baru. Lebih jauh, kurva ini mengilustrasikan prinsip keuntungan perusahaan itu P itu dibagi menjadi dua komponen yang masing-masing diplot sebagai fungsi dari biaya masuk T dengan asumsi harga jual tetap pada P. Next, jadi yang pertama ini adalah sebelah kiri ini adalah kurva harga reservasi. Jadi harga reservasi atau R1 dan R2 itu untuk dua barang ditampilkan untuk tiga konsumen diberi label A, B, dan C. Konsumen A ini bersedia membayar hingga $3,25 untuk barang satu dan dia itu bersedia membayar hingga $6 untuk barang kedua. Nah, pada gambar paling kiri ini, sumbu horizontal itu adalah R1 yang merupakan harga pemesanan konsumen untuk barang satu, dan sumbu vertikalnya adalah R2 yang merupakan harga reservasi untuk barang dua. Angka tersebut menunjukkan harga reservasi untuk tiga konsumen. Konsumen A bersedia membayar hingga $3,25 untuk barang satu dan hingga $6 untuk barang dua. Konsumen B bersedia membayar $8,25 untuk barang satu dan $3,25 untuk barang dua, dan konsumen C itu bersedia membayar hingga $10 untuk setiap barang. Yang kurva bagian kanan ini merupakan keputusan konsumsi ketika produk dijual terpisah. Harga reservasi konsumen di wilayah saat itu melebihi harga P1 dan P2 untuk dua barang. Jadi konsumen ini membeli kedua barang tersebut. Konsumen di wilayah bagian 2 dan di bagian 4 itu hanya membeli satu barang. Dan konsumen di wilayah 3 itu tidak membeli barang apapun.
Nah, lebih lanjut kurva ini menunjukkan bagaimana konsumen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya ini yang bagian tengah. eh, nah, lebih lanjut tadi kita sudah sampai di bagian. Nah, tadi kita lanjut di bagian sekarang kita lanjut di bagian tengah, yaitu keputusan konsumen ketika produk diproduksi itu di bundling. Bundling itu kayak dua 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 barang itu dijadikan satu satu satuan dalam satu packing misalnya, eh, akibatnya dan dijual dengan satu harga. Dengan strategi ini harga itu akan menjadi lebih ekonomis atau lebih murah. Bisa kita lihat konsumen itu membandingkan jumlah harga reservasi mereka R1 ditambah R2 dengan harga bundle PW. Nah, mereka ini membeli bundle hanya jika R1 dan R2 setidaknya itu sebesar P dan B. Nah, next. Ini ada, oh ya, ini adalah gambar yang menunjukkan contoh film atau kurva film di mana konsumen A dan konsumen B ini adalah misalnya dua bioskop. Diagram ini menunjukkan harga reservasi mereka untuk film-film tersebut. Mereka ini nonton film dengan judul Pergi Bersama Angin dan mendapatkan Get to Get Free. Nah, karena tuntutan itu mereka berkolerasi negatif dengan cara bundling membayar. Nah, lebih lanjut eh, kurva ini menunjukkan contoh film yang diperkenalkan di awal bagian, mengilustrasikan bagaimana permintaan dari dua bioskop ini berkorelasi negatif. Teater bioskop A itu akan membayar relatif lebih untuk nonton film Pergi Bersama Angin, tapi teater B akan membayar relatif lebih untuk menonton film mendapatkan Gathering. Nah, ini membuatnya lebih menguntungkan untuk menyewa film sebagai paket jika digabungkan dua film tersebut dengan harga $14.000. Nah, ini sama kurvanya. Oke, lanjut. Ini adalah kurva yang menunjukkan efek iklan, di mana bisa kita lihat di sini AR dan MR adalah pendapatan rata-rata dan marginal ketika perusahaan tidak melakukan iklan. AC dan MC itu adalah biaya rata-rata dan marginal. Perusahaan itu memproduksi Q0 dan menerima harga pada P0. Keuntungan totalnya adalah P0 diberikan oleh persegi panjang yang berwarna abu-abu. Nah, jika perusahaan mengiklankan, maka kurva pendapatan rata-rata dan marginalnya itu akan bergeser ke arah kanan, dan kenaikan biaya rata-rata ke AC aksen, ke bagian AC aksen, tetapi biaya marginal tetap sama. Nah, perusahaan sekarang itu eh, memproduksi di Q1 di mana MR itu sama dengan marginal cost dan menerima harga P1. Nah, keuntungan totalnya P1 itu sekarang itu lebih besar. Lebih lanjut, kurva ini menjelaskan permintaan dan biaya perusahaan dengan dan adanya iklan. Nah, AR dan MR adalah kurva pendapatan rata-rata dan marginal ketika perusahaan tidak beriklan, dan AC dan MC adalah kurva biaya rata-rata dan marginal. Ini menghasilkan kuantitas Q0 di mana marginal revenue sama dengan marginal cost dan menerima harga pada P0. Nah, laba per unitnya itu adalah selisih antara P0 dan biaya rata-rata. Jadi keuntungan totalnya itu P0 diberikan oleh persegi panjang yang berbayang abu-abu. Next. Nah, ini adalah appendix atau tambahan materi, yaitu contoh ganda marginalisasi, yaitu untuk perusahaan mobil, kurva pendapatan marginal untuk mobil itu adalah kurva permintaan mesin. Pendapatan marginal bersih untuk mesin sesuai dengan kurva permintaan tersebut adalah kurva pendapatan marginal untuk mesin. MRE itu jika perusahaan mesin dan perusahaan mobil adalah entitas yang terpisah. Perusahaan mesin akan memproduksi sejumlah mesin IE pada titik di mana kurva pendapatan marginalnya berpotongan dengan kurva biaya marginalnya. Nah, pembuat mobil ini
akan membeli mesin tersebut dan memproduksi dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, harga mobil P Aksen A itu harga mobilnya akan menjadi P Aksen A. Tetapi jika perusahaan itu bergabung, perusahaan yang terintegrasi akan memiliki kurva permintaan AR mobil, AR car ini atau AR mobil, dan kurva pendapatan menjadi MR car atau MR mobil. Ini menghasilkan sejumlah mesin dan jumlah mobil yang sama pada titik di mana MR mobil atau MR car sama dengan biaya marginal untuk memproduksi mobil tadi, yaitu MCE. Dengan demikian, lebih banyak mesin dan mobil diproduksi, dan maka membuat harga mobil itu lebih rendah. Nah, lebih jauh kurva ini menunjukkan kurva permintaan atau kurva pendapatan rata-rata untuk mobil dan kurva pendapatan marginal yang sesuai. Untuk perusahaan mobil, kurva pendapatan marginal untuk mobil adalah kurva permintaan untuk mesin efektifnya pendapatan marginal bersih untuk mesin. Nah, ini menggambarkan jumlah mesin yang akan dibeli oleh pembuat mobil sebagai fungsi dari harga tersebut. Nah, next, ini adalah appendix selanjutnya, itu ini adalah kurva motor balap mobil atau ya itu. Jadi pada kurva ini menampilkan divisi hulu perusahaan harus memproduksi sejumlah mesin QE yang menyamakan biaya marginal produksi MCE dengan pendapatan marginal bersih divisi hilir dari engine NMRE. Nah, karena perusahaan mobil menggunakan satu mesin di setiap mobil, maka NMRE itu adalah selisih antara pendapatan marginal dari penjualan mobil dan biaya marginal untuk merakitnya, yaitu TN MCA. Nah, harga transfer optimal untuk mesin PE itu sama dengan biaya marginal untuk memproduksinya. Mobil jadi dijual dengan harga PA. Lebih lanjut, kurva ini menunjukkan pendapatan rata-rata AR adalah kurva permintaan dan race car motors untuk mobil. Nah, MCA itu adalah biaya marginal perakitan mobil diberikan mesin. Artinya tidak termasuk biaya mesin. Nah, karena mobil membutuhkan satu mesin, maka produk marginal juga dari mesin adalah satu. Nah, dengan demikian kurva berlabel MC juga merupakan pendapatan bersih untuk mesin, di mana NMRE sama dengan MR dikurang MCA dikali MP, E di mana sama dengan MR dikurang MCA. Lanjut, nah ini adalah membeli mesin di luar kompetitif pasar. Nah, kurva ini menggambarkan biaya marginal mesin race car motors atau MCE bintang adalah biaya marginal divisi hulu untuk jumlah hingga QE1 dan harga pada PEM untuk jumlah di atas QE1. Nah, divisi hilir itu harus menggunakan total QE2 mesin untuk menghasilkan jumlah mobil yang sama. Nah, dengan pendapatan marginal bersih QE2 dikurangi QE1 dari mesin ini dibeli dengan harga di pasar luar. Nah, divisi hilir membayar harga transfer kepada divisi hulu PE untuk yang tersisa QE1 pada bagian mesin. Lebih lanjut, kurva ini menunjukkan kasus di mana untuk jumlah ini di bawah QE1 biaya marginal divisi hulu untuk memproduksi mesin MCE berada di bawah harga pasar PEM untuk jumlah di atas QE1. Nah, itu adalah harga pasar. Itu berada di atas harga pasar. Nah, perusahaan itu harus mendapatkan mesin dengan biaya paling rendah sehingga biaya marginal mesin MCE bintang itu akan menjadi biaya marginal divisi hulu untuk jumlah hingga QE1 dan harga pasar untuk jumlah di atas QE1. Next. Nah, ini adalah kurva terakhir, yaitu di mana menjual mesin di pasar luar yang kompetitif. Pada kurva ini menunjukkan harga transfer optimal untuk race car motors ini, sekali lagi adalah pasar PEM. Harga ini berada di atas titik di mana MCE memotong NMRE, sehingga divisi hulu menjualnya sebagai mesinnya. Nah, di pasar luar, divisi hulu ini menghasilkan QE1 mesin, di mana kuantitas MCE sama dengan PEM. Divisi hilir hanya menggunakan QE2 dari mesin ini, di mana jumlah NMRE sama dengan PEM dibandingkan dengan gambar A11-2 itu gambaran sebelumnya, di mana tidak ada pasar luar lebih banyak mesin tetapi lebih sedikit mobil yang diproduksi. Lebih lanjut, kurva ini menunjukkan kasus di mana race car motors menjual mesin di pasar luar. Sekarang itu harga pasar yang kompetitif PEM itu berada di atas harga transfer yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Seandainya tidak
ada pasar luar. Dalam hal ini, walaupun divisi mesin hulu berproduksi QE1, mesin saja QE2, mesin digunakan di divisi hilir oleh divisi hilir untuk memproduksi mobil. Sedangkan sisanya itu akan dijual di pasar luar seharga sesuai dengan harga PEM. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.